Selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat mengikuti kebaktian Pentakosta. Ada informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Kebaktian Pentakosta. Pada Minggu 31 Mei 2020, kita bersama-sama akan merayakan kebaktian Pentakosta sebagai wujud ucapan syukur tahunan kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat. Pada saat liturgi persembahan, saudara-saudara diberi kesempatan memberikan persembahan tahunan dalam 3 bentuk. 1. Scan QRIS dengan kode unik 050 seperti Rp1.050.000. 2. Transfer ke rekening BCA 09465222800 atas nama GKI Kayu Putih dengan kode unit 050 seperti Rp1.050.000. 3. Dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat situasi memungkinkan. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja selama jam kerja pukul 9 sampai dengan pukul 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat melimpah kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah Pentakosta kita berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara dan besertamu juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita peringati kembali dengan makna Pentakosta yang selama ini kita coba renungkan dan jalani. Saat di mana terjadi pengubahan yang luar biasa, dan ketika pengubahan itu terjadi, para murid yang ketakutan, yang gelisah dan tidak berdaya, kehilangan arah, mereka menerima kehadiran dari janji itu. Kehadiran yang membuat sebuah transformasi yang luar biasa. Yang membuat mereka berani keluar dari ketakutan dan perasaan tak berdaya mereka. Sesungguhnya sebagai murid-murid Kristus, di sana mereka menjadi lantang dan jelas. Sebuah kemandekan dibubarkan oleh gerakan, sebab mereka mendengar pemenuhan janji itu dan mengalaminya. Bahwa apa yang dikatakan Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Umat yang dikasihi Kristus, sini saatnya kita bersama-sama merenungkan kembali diri kita. Dan kita akan masuk bersama di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, penyelamat kehidupan dan mengajari kami bahwa ada cinta kasih yang akan berjalan terus dan membawa pemulihan dalam hidup ini. Ada pengampunan yang mengajari segala relasi menjadi boleh diperbaiki. Ada belas kasih yang membuat satu dengan yang lain.
akan selalu menoleh dan memulai kembali, menembusi rasa putus asa, masuk dalam pengharapan. Namun ketika kami melihat diri kami, ternyata berulang kali kami gagal untuk mentaati tuntunan Tuhan. Sebab kami lebih banyak mendengarkan kata-kata hati kami dan kekerasan hati kami. Ada banyak kerelaan yang menjadi gagal. Sebab kami terus bicara tentang apa yang kami dapatkan bagi diri sendiri. Pengampunan yang tidak terjadi. Sebab rasa marah, benci, dan terluka seringkali membuat kami menolak untuk melakukannya bahkan ketika Tuhan sudah melakukannya. Belas kasih menjadi hilang ketika kami selalu bicara tentang sesuatu yang berubah dan kami gelagapan dengan diri sendiri. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Mohon ampun bahwa sebagai murid-murid Kristus kami gagal menjalankannya di hidup nyata. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini. Beri kepada kami pembaharuan, supaya melalui hidup yang diubahkan terus-menerus, kami belajar sedikit demi sedikit, merahmati dan menyaksikan pengampunan Tuhan. Kami mengakui salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang mengakui salah dan dosa kita, kita bersama-sama berdiri dan menyambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat pertama dan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Cita limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hati
umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan juga pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, dalam keterbatasan kami ingin terus belajar supaya kami boleh berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan, kami akan dikuatkan, diteguhkan, dan juga diberi pemahaman yang baru. Sehingga perjalanan bersama sebagai gereja akan terus menjadi perjalanan yang penuh dengan sukacita dan keberanian. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Kuasai dirinya dan kendalikan segala ketidakberdayaannya. Supaya yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan saja. Dan menjadi jelas untuk dimaknai dan dipahami bagi kami semua yang mendengarnya. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk Nats Khotbah diambil dari Kisah Rasul pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelah rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan dari firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita peringati lagi Pentakosta, di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus yang pertama berkumpul dalam satu ruangan, merasa tidak berdaya, merasa kehilangan arah, cemas, dan menunggu sebuah janji pemenuhan yang mereka tidak tahu kapan datangnya. Tiba-tiba terjadilah penggenapan janji itu. Seperti lidah-lidah api yang turun ke atas mereka. Roh penghibur itu sudah datang. Roh Kudus itu menyertai para murid-murid itu. Dan terjadilah yang disebut dengan sebuah keajaiban. Yang ajaib adalah bukan bahwa mereka bisa bersenolalia, memakai bahasa lidah dengan berbagai bahasa. Itu memang anugerah yang mereka terima. Tapi yang ajaib, kata Barclay, adalah terjadi apa yang disebut dengan sebuah power, kekuatan untuk membebaskan diri, memerdekakan diri dari keadaan. Maka para rasul itu keluar dan mereka menyaksikan bahwa sesuatu yang mulanya terasa seperti sebuah kemandekan tiba-tiba bergerak dan keluar, menyapa setiap orang yang mesti berjumpa dengan warta kebenaran ini. Bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Allah yang mewujud di bumi, yang memberikan apa yang disebut dengan pemulihan hidup dan memihaki hidup, yang gerakannya sejak awal zaman tak akan pernah bisa dipatahkan oleh keadaan dan perubahan. Hari ini kita memperingati peristiwa itu. Peristiwa di mana Pentakosta menjadi gerakan yang terus berlangsung. Ketika waktu itu orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta. Di sana memang ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yahudi. Ada mereka yang disebut dengan kaum yang menganut agama Yahudi. Mereka bukan Yahudi, tapi dijadikan Yahudi. Dan mereka bisa sama-sama berbahasa Ibrani. Tapi ada kelompok yang disebut dengan kelompok orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Yahweh, tetapi mereka tidak diyahudikan. Mereka hidup dengan bahasa, dengan apa yang menjadi budaya mereka masing-masing. Pada waktu peristiwa Pentakosta, maka di sana terjadilah apa yang disebut seluruh kesaksian itu disampaikan dengan bahasa yang dimengerti. Artinya, ada sebuah pemahaman yang tiba-tiba menjadi sangat jelas. Kebenaran itu menjadi gamblang diterima dan perjumpaan itu terjadi. Yang kedua, pada peristiwa Pentakosta itu, terjadilah apa yang dikatakan sekat dan batas menjadi hilang. Berita itu disampaikan kepada seluruh dunia dan manusia. Ada apa yang disebut dengan sekat bangsa, sekat suku bangsa, posisi dalam masyarakat, majikan dan budak, di mana pada waktu itu orang juga belajar mendengar segala kebenaran itu dan melintasi apa yang dikatakan batas-batas yang dibuat oleh manusia. Tiba-tiba tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Umat yang lebih dianggap hebat dan umat yang kurang hebat. Di sana tidak ada lagi pemisah-pemisah.
Dan pada peristiwa itu, apa yang disebut dengan kabar baik yang menjadi universal adalah sebuah dinamika, sebuah gerakan yang terus berlangsung. Yang ketiga, terjadi apa yang disebut dengan komunitas yang kemudian disadari dengan panggilan gereja. Para orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia adalah Tuhan, Allah yang mewujud di tengah hidup manusia, adalah kemudian menjadi komunitas yang mencerminkan apa yang disebut dengan oleh tuntunan Roh Kudus. Masing-masing berbagi dengan setiap talenta, setiap apa yang dikatakan kelebihan atau kekurangan. Tidak ada yang ditinggalkan terasing dan sendirian. Komunitas yang ramah tamah dan berbela rasa, yang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi menyukai mereka, dan ada 3.000 jiwa yang pada waktu itu berjumpa dengan apa yang menjadi kebenaran dan kabar baik. Roh Kudus mengarahkan gerakan para murid untuk menjadi sebuah gerakan yang mencerminkan satu kehidupan yang sesungguhnya, nilai kemanusiaan dan arah yang jelas dari sebuah gerakan cinta, gerakan yang disebut dengan surgawi yang membumi di tengah-tengah kehidupan ini. Maka di tengah-tengah peringatan Pentakosta dengan tema berbagi roh, saya dan saudara sekarang juga menerusi prosesi ini. Kita bersama-sama sedang bergerak membawa apa yang menjadi perintah itu. Roh penolong, roh kebenaran itu sudah datang. Dan ada satu antusiasme, ada satu apa yang dikatakan sebuah dinamika yang bergerak terus sepanjang sejarah zaman. Bahwa gerakan cinta Allah dalam Kristus tak pernah lagi meninggalkan hidup manusia. Para murid disertai dengan Roh Kudus dan mereka mempunyai peran untuk menyaksikan kebenaran ini. Maka saya ingin membawa di tengah-tengah zaman kita sekarang satu pilot muda namanya Joyce Lynn, kelahiran Colorado, ahli komputer, master dalam bidang teknik. Ia juga seorang yang mengantongi license menjadi pilot. Dan dalam perjalanannya ia berjumpa dengan warta itu. Ia ingin mempersembahkan hidupnya dalam gerakan yang disebut dengan gerakan cinta dari Kristus. Misinya mengubah keputusasaan menjadi kegembiraan. Dan dia bergabung dengan MAF, kumpulan pilot-pilot dari berbagai bangsa yang dengan mengendarai apa yang disebut dengan pesawat-pesawat yang sangat-sangat sederhana. Pesawat capung yang mengarungi berbagai daerah yang disebut daerah tertinggal, daerah pedalaman. Dan ia memilih Papua. Ia berjuang bersama dengan para pilot MAF lainnya, membagikan obat-obatan, berjuang untuk pendidikan, dan juga melatih kepemimpinan di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan sarana. Tanggal 12 Mei kemarin pesawatnya jatuh dan ia meninggal di Danau Sentani. Saya sangat kenal dengan medan yang disebut Papua. Langit biru tua dengan gulungan awan putih yang dalam beberapa jam bisa diubah menjadi badai yang menakutkan. Ketinggian yang begitu tinggi tiba-tiba bisa turun dengan begitu hebatnya ke bawah. Dan pada momen seperti itulah hanya orang-orang yang mampu mempersembahkan dirinya, berjuang katanya. Orang tidak boleh mati dalam keputusasaan. Di sana ada tawaran tentang hidup, kegembiraan. Joyce Lynn ingin membagi kegembiraan itu walaupun dia mati untuk apa yang dia katakan persembahan pelayanannya. Saudara, bersama dengan Joyce Lynn ada banyak mereka yang berjuang mengarungi udara yang begitu menggelisahkan demi apa yang dikatakan gerakan kabar baik. Warta gembira itu harus mengubah hidup manusia dari ketidakberdayaan, merebut kebodohan, merebut apa yang disebut dengan kefanaan.
ketika Joycelyn meninggal, pesawatnya membawa apa yang dikatakan toolkits untuk kesehatan. Ia ingin menyerahkan itu ke satu daerah yang dalam. Dan di sana, di tengah-tengah penyerahan itu yang tidak terjadi, ia mempunyai satu ketaatan bahwa mereka juga harus di tengah-tengah era COVID ini mengalami pemeriksaan rapid test. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana saya dan saudara-saudara? Apakah gerakan roh yang ada dalam diri saya dan saudara-saudara melalui talenta, melalui setiap kondisi dan keadaan, menjadi satu komunitas yang melaluinya kita bisa melihat ada banyak kegembiraan yang diciptakan. Saya mau memilih salah satunya adalah ketahanan pangan. Ketika saya mengikuti bagaimana berbagai produk-produk yang ditawarkan, bahwa apa yang kemudian terjadi adalah testimoni, pujian, dukungan, dan semangat. Tiba-tiba saya berpikir berbagi roh itu bisa mengubah sebuah WA, huruf-huruf mati itu menjadi sebuah kegembiraan di masa di mana kita saling menjaga jarak dan tidak bertemu. Tiba-tiba apa yang mati itu menjadi hidup. Di sana ada satu dinamika semangat hidup yang dipulihkan. Ketika kita nanti ikut berpartisipasi, mengambil hasil buah sayur ikan para petani dan nelayan yang coba dibela supaya mereka masih bisa untuk meneruskan usaha dan hidupnya. Maka kalau Anda memegang satu buah pepaya atau sesisir pisang, bukan pisang dan pepaya yang kita hadapi, tapi keluarga-keluarga yang matanya bersinar dan berkata, ada gerakan cinta yang menawarkan sebuah kehidupan, dan itu membutuhkan relasi kita bersama. Ketika wilayah-wilayah yang oleh karena berbagai kegiatan bersama tidak bisa dilakukan melalui perjumpaan, mulai saling menyapa dan mengenali apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problematika, dukungan satu kepada yang lain, perasaan akrab, perasaan tiba-tiba saya selama ini belum begitu mengenal dia, dan justru di masa-masa di mana social distancing terjadi, ada sesuatu yang hidup yang lebih daripada sekedar sebuah warta dan inspirasi, tapi gerakan yang mengubah. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh seorang penulis, Tony Evans. Gereja bukanlah kumpulan pemberi informasi dan inspirasi yang berkumpul sekali seminggu, tapi orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menyaksikan bahwa titik pandang sorgawi mesti menyejarah dalam kehidupan manusia. Ketika kita menawarkan warung-warung yang hampir rubuh dengan apa yang dikatakan kesempatan untuk berbagi, di mana mereka bisa menolong para ojol yang juga bisa mendapatkan makanan, atau orang-orang buruh harian yang tidak tahu bagaimana menerusi hidup, para pedagang pisang yang diberi tambahan modal, dan mereka bergembira karena kepedulian itu bukan hanya gerakan sosial. Kita semua diarahkan oleh satu kehadiran. Roh penghibur, roh kebenaran itu tidak boleh membuat kita diam, tapi ia bergerak dengan setiap talenta, potensi, dan apapun yang dipersiapkan dalam hidup kita. Yang terakhir, Pentakosta itu sebuah hari raya di mana orang-orang Yahudi mensyukuri turunnya 10 hukum Taurat di puncak Sinai kepada Musa. Mereka juga membawa apa yang dikatakan hasil dari seluruh pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun melalui persembahan syukur mereka. Hari ini juga kita membawa persembahan syukur tahunan. Apa yang kita bawa adalah sebuah pengakuan bahwa di tengah-tengah perubahan keadaan, di tengah-tengah perasaan gambang, dan ketika kita bersama-sama menyadari bahwa gereja bukan karena kita suka bertemu dan berbicara, tetapi ketika kita bersyukur bahwa melalui apa yang kita persembahkan, program-program untuk bergerak terus membawa inspirasi gerakan cinta Kristus di bumi dan hidup manusia, yang menawarkan mereka yang putus asa menemukan pengharapan,
adalah karena kita berani mensyukuri apa yang ada pada kita. Berani berbagi dan tidak melulu berkata hidup kami sedang berubah. Berani mempersembahkan, sebab selama ini yang sudah terjadi dalam hidup kita adalah sebuah jaminan janji Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan sejarah zaman dan juga hidup manusia. Tak pernah kita berjalan dengan arah kita sendiri. Tapi tuntunan itu seperti home pigeon, merpati yang selalu membawa kita kepada arah yang benar, di mana Tuhan ada di depannya dan kita bergerak bersama menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, kegembiraan, dan berkata, kemandekan hidup tak boleh diacuhkan. Selamat membawa syukur kita. Selamat untuk memaknai kembali bahwa saya dan saudara menerima Roh Kudus Tuhan dan bergerak mengikuti tuntunannya. Maka hidup tak pernah terasing. Ketidakberdayaan tidak boleh mematahkan manusia. Selalu ada sesuatu yang ajaib. Bukan karena kita ingin memiliki hal-hal yang ajaib untuk diri sendiri. Tapi itu terjadi ketika kita berbagi roh. Apa yang kita alami dalam Kristus. Cinta, kehangatan, dan bela rasa. Menjadikan hidup takkan pernah patah. Tuhan memberkati kita. Amin. Tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've read prayers to heaven from my lover's place, and I have held the blessings God you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in the valley, I will lift my
Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Kristus, marilah bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengingat akan pengakuan baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, di tengah-tengah pandemi yang sedang menguasai seluruh kehidupan, rapuh manusia Tuhan, luruh tak berdaya. Namun ketika kami semua berada dalam kefanaan, kami datang kepada Sang Sumber kehidupan. Kami mohon Tuhan menolong kehidupan seluruh umat manusia, supaya di tengah-tengah derita dan di tengah-tengah kebingungan, biarlah pertolongan Tuhan akan menolong, baik para pasien COVID-19 maupun keluarga-keluarga yang mengalami berbagai tekanan berat oleh karena perubahan ekonomi. Ketika seluruh apa yang menjadi bagian dari kebersamaan manusia kembali belajar melihat dirinya, Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk para tenaga medis, dokter, perawat, yang berjuang supaya di tengah-tengah situasi ini mereka boleh terus ada kepada janji untuk masuk di dalam pemulihan, perawatan, dan juga pendampingan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa mereka juga orang-orang yang mengalami kecemasan dan kegelisahan. Keluarga mereka juga mempunyai satu keberanian untuk merelakan anggota keluarganya untuk mengemban tugasnya. Sertai mereka Tuhan, jaga kawali, tutup bungkus dengan pengasihan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan selamat. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk apa yang terus menjadi mimpi gerejamu. Ketika kami bergotong royong ya Tuhan, untuk saling menopang, saling mengasihi, saling berbagi. Tuhan, biarlah segala kebutuhan gereja Tuhan boleh terus diperlengkapi. Kami juga berdoa untuk program Janji Sehati, ketika beberapa waktu ini menjadi bagian yang kami percaya hanya Tuhan yang memungkinkan. Semua yang kami mimpikan pada akhirnya adalah bagian yang kami terus bawa dan persembahkan dan usahakan, supaya yang terbaik bagi gerejamu boleh berlangsung. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Bapa, kiranya Tuhan juga menolong pemerintah bangsa-bangsa, ketika dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan, berjuang bersama-sama dengan jajaran para menteri dan kabinet pemerintahan masing-masing, untuk ya Bapa menjaga dan menanggulangi apa yang sedang terjadi pada pandemi ini. Kami percaya
bahwa mereka mengalami berbagai kesulitan. Tapi kami percaya juga bahwa Tuhan merahmati para pemimpin bangsa supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan bijak. Berkati Bapak Presiden kami dengan Wakil Presiden. Berkati ya Tuhan para jajaran menteri. Berkati setiap masyarakat yang memberikan dukungan. Berkati untuk kerjasama yang baik. Berkati untuk ketenangan kami sebagai bangsa. Beri daya tahan yang luar biasa yang datangnya dari anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh permohonan kami. Sebab kami percaya apa yang menjadi bagian di mana Roh Tuhan terus bergerak di zaman ini. Di sana kami selalu berjumpa dengan apa yang menjadi kesaksian dan kebenaran ini. Tuhan hadir dalam sejarah manusia. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seberapa besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku? Melewati ketakutan, kebingungan, maupun permohonan doa kita. Adakah kita ditinggalkannya sendirian? Ketika kita mampu memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini, adakah kita mengingat panggilannya untuk belajar berbela rasa dengan sesama kita di dalam syukur kita? Marilah sejenak kita merenungkannya. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita bawa ungkapan syukur kita atas berkat-berkat dan perlindungan serta pengasihannya dalam hidup kita, sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-1 dan ke-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pencipta dan pemilik hidup kami, terpujilah kiranya nama-Mu yang mulia selama-lamanya. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari
bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan akan mengingatkan dan menegur kami, agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepada-Mu. Karena kami percaya, apa yang kami alami dalam hidup kami bukan kebetulan, tetapi semua atas seizin-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan rela ini. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan dapat gereja-Mu pakai dengan penuh takut akan Tuhan, hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Tolong setiap kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni di dalam memberikan persembahan hidup kami. Berikan kami hati yang rela untuk kami mau melayani, memberi waktu, tenaga, dan harta kami untuk menolong orang lain dan melakukan pekerjaan demi nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menjadi murid-murid Kristus yang terus mewartakan dan bergerak dalam kebenarannya. Sebab Roh Kudus memberi kita karunia untuk saling melengkapi, untuk bersaksi di mana kita berada dan melayani. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus, berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Besarlah kasih-Nya, ku masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku, ku pancarkan jelas, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus, berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan
menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.